Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi mengenai lembaga-lembaga negara Indonesia. Langsung saja disimak dan didengarkan videonya ya. Happy watching. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Ada 8 lembaga-lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, Komisi Yudisial, dan MK. Masing-masing akan dijelaskan dalam video ini. Lembaga yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali, dilakukan dengan cara di voting. Apa saja sih tugas MPR? Tugas MPR yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Kemudian ada presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden yaitu menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagai semestinya. Mitra DPR dalam bekerjasama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Memegang kekuasaan tertinggi angkatan udara, laut, dan darat. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Mengangkat duta serta menerima konsul dengan persetujuan DPR. Tugas dan wewenang presiden ialah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, membuat undang-undang bersama DPR, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tata cara pemberhentian presiden yaitu presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau pembuat tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Unsur pemberhentian presiden oleh DPR diajukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemerintahan tersebut, MPR akan memberhentikan presiden dan wakil presiden sebagai wewenangnya. Yang ketiga ialah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. 2. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. 3. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Sementara itu, pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak-hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif, yaitu sebagai berikut. 1. Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. 2. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. 3. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Selain itu, setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul, serta hak imunitas. Keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapatkan penyaluran secara baik. Tugas dan wewenang DPD ialah ditegaskan dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. 2. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. 4. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. BPK yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Memiliki 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Wewenang Komisi Yudisial: mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adehors di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Wewenang Mahkamah Konstitusi: mengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video ini. Semoga apa yang disampaikan di dalam video ini memberikan manfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.